Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah muslimah Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tiang pulau sami kita semua terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa bermuajahah di majelis ini, dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah, besok di hari akhirat, di padang mahsyar, memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan siang menjelang sore hari ini kita membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan keistimewaan daripada surah yang ada di dalam Al-Quran, di mana baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang tertulis di dalam kitab Nasu'al Ibad, asyru tamna'u asyrat, ada 10 surah yang akan bagaimana mencegah dari 10 hal. Pertama, suratul Fatihah, yaitu adalah surah Al-Fatihah. Seringkali kita membaca bagaimana surah Al-Fatihah ini, terutama bagi orang yang meninggal dunia. Ketika kita mendengar bagaimana orang yang meninggal dunia, kita biasa mengirimkan daripada pahala daripada membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini satu gambaran memang Ummul Kitab ini mempunyai kelebihan, dan kelebihan surah Al-Fatihah tamna'u ghadabar rabbi, akan meredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita membaca surah ini, otomatis kepada orang yang meninggal, andai orang tersebut dia ahli maksiat, maka Allah akan meredam daripada murkanya. Dan yang sebenarnya surah Al-Fatihah ini dibaca juga bukan hanya untuk orang yang meninggal saja. Istilah bahasa Sasak, ndek kundengan mati doa. Ya, tentu baca surah Al-Fatihah bukan saja kepada orang yang sudah mati, tetapi juga bagi orang yang masih hidup. Jadi walaupun dengan masih eropa ke dunia ini. Contohnya
Kalau kita mempunyai keluarga yang jauh, kita tidak tahu keadaan, naon nasib berembe jaga ken rantauan. Nah, maka di saat itu tiang Pelongo Sami biasa mengirimkan baca Fatihah. Atau semeton jari ini pun dalam rantauan itu pun kadang-kadang nelfon pun tiang Pelongo Sami syarat kembali. Semeton tunas salam, misalkan subuh ustaz itu kan, pekirim baca Fatihah, minta dibacakan daripada surah Al-Fatihah, karena memang surah Al-Fatihah ini kelebihannya adalah meredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan satu surah yang ada di dalam Al-Quran yang di urutan surah yang pertama, okay? Nah, pertama adalah Ummul Kitab sebelum masuk surah Al-Baqarah dan Ummul Kitab. Maka kenapa disebut Ummul Kitab? Karena dalam surah Al-Fatihah itu memang banyak kelebihan disambil daripada meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wa suratu Yasin, dan surah Yasin. Nah, surah Yasin kelebihannya tamna'u atasya yaumul qiyamah, bahwa surah Yasin itu kelebihannya adalah akan mencegah atau akan menghilangkan terhadap seseorang kehausan besok di hari kiamat. Jadi genjeluk kiamat panas luar biasa. Tidak ada lagi di sana orang yang akan bersedekah atau memberi minum. Tidak ada bekal, ada isa sangu. Lamun ini masih gendut ini, anda kan cerita bojak ke lapangan supaya nanti panas jelu, luek nakile, hei, modok ini, beli Sprite ini, jamaah kan, beli Sprite. Oh, era itu ada iya dengan dagang Sprite. Tidak ada orang yang menjual minuman besok di hari kiamat. Dan ternyata yang akan bisa menolong kita besok di hari kiamat di padang mahsyar adalah bacaan surah Yasin. Nah, oleh karena itu dene era tanapa atau mengharap setelah kita mati baru dibacakan surah Yasin. Dari sekarang ini elek nani masih ngenduni ini tiang Pelongo Sami rajin-rajin baca surah Yasin. Dedek sing mengharap siwak malam 1000 itu ditahlilkan dalam kebiasaan di Lombok, siwak malam atau siwak jelu itu. Jangan mengharapkan itu saja, tetapi tiang Pelongo Sami masih genduni ini ya rajin-rajin kita membaca surah Yasin masih hidup ini. Makanya Yasin itu diamalkan sebenarnya setiap hari, setiap malam, setiap hingga maghrib, setiap hingga sembahyang subuh. Nah, lalu kita baca Yasin doang seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, berjamaah baru. Lamun ada kelompok hijab dia nak baca surah Yasin, syukur-syukur. Ada kelompok baca hijab, kelompok baca Yasin. Iya. Milu bareng-bareng baca surah Yasin. Ada kelompok itu dia tulus. Ada jamaah lagi piran jarak dengan 1000 lalu 1000 tan baca surah
Yasin. Lamun dik berseribu di luar baca surah ya Yasin. Coba paling sami misal searak selakian kan balik itu gede gitu girang baca Yasin, atau arak anak-anak mame atau keluar di keluarganya itu ada laki-laki sering dengar baca surah Yasin di rumahnya, sering baca Yasin. Malam Jumat doang. Padahal surah Yasin ini atau surat Yasin ini adalah diamalkan dalam setiap hari, setiap habis sholat subuh dan juga setiap habis sholat maghrib. Dengan membaca surah Yasin itu mengamalkannya, maka insya Allah besok di hari kiamat ia tidak merasakan kehausan dengan rajin baca surah Yasin. Jadi dedek nganti dan secara kelompok doang kena baca surah Yasin. Dedek lemak semati lemak luwek dan jadi ibu baca surah Yasin. Nanti kalau sudah mati waktu ditahlilkan banyak orang yang membaca surah Yasin. Jangan seperti itu prinsipnya. Tetapi mumpung masih kita hidup di dunia ini dikasih kesempatan, rata-rata bahkan hafal yang namanya surah Yasin. Nah ini kelebihan yang kedua, surah yang ada dalam Al-Quran adalah surah Yasin. Lalu yang ketiga, suratul Dukhan tamna'u ahwalal qiyamati. Surah Ad-Dukhan. Nah, surah Ad-Dukhan ini bagaimana akan melindungi seseorang besok di hari kiamat dari hiruk pikuk. Karena besok begitu dibangkitkan dari kubur itu semua akan merasa bingung, kebingungan yang sangat luar biasa, kesusahan yang sangat luar biasa. Ya tahu di saat itu bingung luar biasa. Dedek dan pelunggu sami era dan kebangkitan dari kubur kenjeluk kiamat. Moro arak sopok kisah itu. Saya tertipu kena lalu menang Malaysia. Jauh ke tengah segaring si kapal si perahu ini si kapal kecil. Dua jelu dua malam kepoter-poter ke tengah laut. Wah maka terpetun kendayan gunung. Kan musim dengan ngerampe kini. Pada murah ke Lombok. Dia naon diri tak betul kendayan gunung, enggak tanpa lempul kan, ke tengah segare, dua malam. Mapengan tuh, tengah segare enak gunung doang, tentuan, air laut doang, ada iya dan gopuk soal, bimaran wapin tolok apa Malaysia. Maka terpetun kendayan gunung. Mendai terus dengan sengeram kayak gini. Dengar yang jauh ternyata bahasa Lopan. Pada bahasa Malaysia baru tu balik. Pada baru bahasa tu balik. Ketua terus. Nah, musim ngerampek ini semeton. Tahu bahasa Sasak. Oh memang dengan Sasak. Memang kan Sasak tahu, kan Lombok tahu, ambil aja ini gondang. Ternyata kan gondang tahu. Masih kan Lombok lah wis tepoter tantai kini elek lebar. Dan naon diri terpentun kan dan go. Nah itu doang. 2 jelu 2 malam. 2 hari 2 malam saja seseorang yang dibawa oleh tekong. Bagaimana dia kebingungan
disangkanya dia sudah sampai Malaysia, nah, ternyata masih ada di wilayahnya sendiri, diturunkan lagi, disangkanya sudah sampai Malaysia, tahu-tahu masih di kampungnya sendiri, bingung. Nah, apalagi besok di hari kiamat itu begitu dibangkitkan, tidak kebingungan. Nah, ini satu contoh. Nah, ternyata kita supaya tidak merasa kebingungan adalah mengamalkan membaca surah Ad-Dukhan. Nah, surah Ad-Dukhan yang bagaimana insya Allah kelak nanti ia tidak akan merasa kebingungan besok di hari kiamat. Nah, jadi masing-masing surah jamaah arak doang kelebihan, ada keistimewaan. Walaupun memang Quran ini semua harus kita baca gitu. Tetapi masing-masing surah itu mempunyai daripada keistimewaan, mempunyai daripada kelebihan. Nah, sehingga di saat bagaimana kita mengamalkan daripada surah Ad-Dukhan yang insya Allah akan melindungi seseorang itu daripada kebingungan besok di hari kiamat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke berapa tadi? Keempat. Ya, yang keempat adalah suratul waqiah tamna'u faqr. Surah waqiah apabila kita amalkan maka akan mencegah daripada kemiskinan atau akan menghilangkan daripada kemiskinan. Jadi lamun takut jelang, takut miskin hidup di dunia ini, maka banyak-banyaklah mengamalkan daripada surah Al-Waqiah. Sering biasa ada sering kali dibaca surah Waqiah ini, pasti jamaah idza watil waqiah. Nah, jadi surah ini ternyata mempunyai keistimewaan memang untuk memudahkan rezeki kalau memang akan melindungi dari sifat kemiskinan itu. Nah, ini penyakit kan akhir zaman ini luwian, takut jeleng, takut miskin. Bahkan lebih takut lagi miskin di dunia ketimbang miskin di akhirat. Padahal yang harus kita sangat takuti miskin itu bukan miskin di dunia, tetapi miskin besok di akhirat. Nah, namun kalau rajin membaca surah Al-Waqiah, insyaallah orang tersebut akan dijauhkan daripada yang namanya fakir atau miskin. Karena miskin ada dua, ada miskin harta benda, ada miskin hati. Yang paling bahaya miskin hati. Walaupun dek miskin harta benda, lagu hatinya yang miskin. Mana hakikatnya orang yang miskin, yang disebut miskin hati? Walaupun dia banyak sekali harta bendanya, tetapi selalu merasa kurang, jadi merasa kurang diri. Nah, itulah hakikatnya justru dengan miskin. Sepaling bahaya malik, lebihan malik bahaya sedua-dua. Sin miskin harta, sin malik miskin hati. Sudah miskin harta benda dan juga miskin hatinya. Na'udzubillah. Sehingga insyaallah inilah kita juga gemar mengamalkan. Dianjurkan oleh sebagian ulama juga mengamalkan surah Al-Waqiah setelah sholat subuh. Jadi pantas ulama-ulama terdahulu itu kalau belum terbit matahari, lamun dekman tewok jelu, dekman sogol lelek santren. Jadi lamun tewok jelu tan sogol lelek santren. Kembek
seluik lalu amalan. Luik lalu amalan. Baca Yasin. Terus zikir, malik baca, malik surah Waqiah, semuanya jadi. Iya. Tu nenek santran itu wapi tiwuk jelu, karena silui amalan. Bagulah mencara nani, milik arutun, nenek santran yang sembahyang subuh itu ada lain, palek, tinduk mandi. Lebih-lebih bulan puasa lah, lamun bulan puasa. Assalamualaikum, selamat tinggal. Selamat tinggal kata palek dan nyambung tinduk. Nah ini kabur. Aku insyaallah alhamdulillah lamun pelingi sami jamaah bini insyaallah tiang bersama Tuan Muaz kan selalu memberikan pengajian hingga sembahyang subuh. Jadi arah kegiatan. Nah, supaya menghindari tidur habis sholat subuh itu justru akan membawa kemiskinan. Dan sehingga ulama mengajarkan banyak amal-amalan setelah sholat subuh. Tadi pertama membaca surah Yasin, terus zikir, baca lagi surah Waqiah. Nah itu bagaimana untuk kita bisa menghindari atau melindungi diri daripada yang paling bahaya penyakit akhir ini, selalu merasa kekurangan. Insyaallah hakikatnya orang yang kaya itu adalah kaya hati. Itu hakikatnya orang kaya. Jadi didik sehingga subuh itu dengan palek tak tinduk malik itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut supuk kisah cerita lain ini supuk santren. Jadi si jadi imam kiai ini, si kiai ini biasa lantan dan zikir. Si lantan itu tasbihnya doang, tetaka si temolak. Si lantan seluwe jadi 1000. Si buat apa itu kan buat are wajar lain tasbih itu. Sebolat-bolat berang itu kan. Buah apa? Bokeh itu. Sen belik-belik di tasbih ini. Senarak 1000 bermetan tak ditetaka si temolak jadi. Lek tetaka si temolak lamun daparan tolok itu kan santer benggung tumbuk si temolak. Silalah lalu jamaah ini iya baik teteh nak zikir. Sen tasbih 1000 biji. Sen penzikir ini alon balik ada la ilaha illallah, la ilaha illallah lah 1000 lah pirana tutup pirana salah berangin. Iya baik awas jangan boleh mak terus ni eru sedeman kiai mentengi lumbarkan santran ia bejulu supuk kisah. Jadi pas kiai itu tandani kan lampak juluk sini si tukang ngasih ini supuk dengan ini bejulu membuka santran penyalak dilan luping jopung ngempok ini tasbih itu selantang itu kayak lupi payu raraknya ada satan zikir lantang nah itu ada zikir lantang pinjai sangkur payu ning lupi tasbih. Itu biasa ya termezo itu. Ada yang serius. Memang kalau tanah jadi apa? Searan kisah dengan ini. Jadi wabe wikan itu apalagi kisah sebaru itu betau. Nah, iya wah itu ya. Ya, jamaah yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Lalu surah yang
5 adalah suratul muluk. Surat al-muluk atau disebut dengan surat Tabarok. Lamun tiang pelongo sami dengan ini di Lombok biasa menyebut dengan surah Tabarok, ya, al-muluk. Nah, apa kelebihan surah Tabarok atau al-muluk? Tamna'u 'adzabal qabri, akan melindungi daripada siksa kubur. Jadi insyaallah orang yang mengamalkan surah al-muluk maka ia akan bebas dari siksa kubur. Bahkan di dalam kitab Daqiqul Ahbar termasuk orang yang akan dihindarkan dari soal mungkar wa nakir di dalam kubur adalah orang yang rajin setiap malam membaca surah al-muluk atau Tabarok. Jadi orang yang membaca Tabarokan lagi setiap malam, sehingga dianjurkan oleh ulama sehingga seluaran muga ise setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya itu kita membaca surah al-muluk sebelum tidur. Nah, insyaallah dengan mengamalkan surat al-muluk Tabarok ini setiap malam, maka ia akan dibebaskan daripada yang namanya siksa kubur. Nah, itu ya luar biasa. Dan kelebihan dan kehebatan, keistimewaan daripada yang namanya surah al-muluk. Karena kubur ini sesuatu yang bagi kebanyakan orang yang sangat menakutkan, tempat yang sangat menakutkan. Kira-kira pelengge sami lamun tersebut misal tahu takak kubur itu dedek alam kubur, kuburan doang ke dunia setegeli itu anetan lalu sebetuka itu berberu semasih lebih dengan doang takut. Anda kena tadi sudah misal ditegali kubur ke kan kubur apa dunia itu lek iya setegene alam kubur itu masih alam dunia Anda kan jorok tegali kubur itu suruh nunggu sudah tebelin si dengan lu kira-kira beni apa dek nen apa masih ke dunia masih tahu pelai Anda tolok malaikat itu tahu apa pelai itu lagu dia den be Anda tupak kira-kira beni kira-kira nanti itu ada dek kubur niat leu memang renggang kace gobok bisa. Nah, ini ada ini dia ada kemudian batu kelok dekat gobok bani kira-kira tadi itu nah itu jadi jamaah tidak ada yang berani walaupun kuburan saja ditinggal sendirian ditinggal sendirian di kubur atau di sudang itu dia nak bani si gembek baru si baru itu dan orang yang mengamalkan daripada surah al-muluk ternyata ia tahu orang yang dibebaskan daripada siksa kubur. Nah, jadi tidak abot ngamalan searan bacaan al-muluk. Ya, bagi yang sudah lancar baca Quran, dia nak sampai 5 menit. Tidak akan sampai membaca al-muluk itu sampai 5 menit. Anda tidak lancar paling lah 10 menit. Lagu tidak mungkin. Tidak sampai 10 menit. 5 menit paling. Itu ukuran tidak lancar. Karena selembar. Surah al-muluk cuma satu lembar. Ya. Nah, terus surah yang keberapa? Surah ke-6. Ya. Nah, surah yang ke-6 adalah suratul Kautsar. Surah Inna A'tainahu, surat yang sangat pendek ini. Apa tahu kelebihan? Lamun tiang pelongo sami membaca surah Al-Kautsar, kita kalau mengamalkan surah
Kausar, inna a'taina, kelebihannya adalah tamna'u husumatal hidamai, akan bagaimana kita diselamatkan dari sifat permusuhan. Insyaallah dia nak pecat berduimu musuh. Anda tiang pelonggo sami searak salah, kita cepat juga dimaafkan, dimaklumi oleh orang lain. Begitu pula apabila orang lain pun juga ada kesalahan terhadap kita, kita pun juga tidak cepat-cepat memasukkan di dalam hati. Dek nama langsung ke dalam angin. Sehingga dek jadi permusuhan. Ini kanggo arak salah si nama terus kena si kembik dia sang kewak batur itu setan barang di sini berhasil lantaran dek terperasa daun ares. Daun ares tenangan dek bekewak. Itu kan. Dek sampai bentuk sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu saya eji ya, dan jadi mengorbankan agama sampai memutus tali silaturahmi. Nah mungkin ini karena jarangnya kita mengamalkan surah yang sangat sederhana, yaitu adalah surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini surah yang pendek, ternyata kalau kita amalkan bisa melindungi kita dari sifat permusuhan ya. Lalu surah yang kepilih terus ya, ke-7. Surah yang ke-7 wa suratul kafirun, dan surah Al-Kafirun. Nah surah Al-Kafirun ini kelebihannya tamnaul kufra, akan melindungi kita semua dari sifat kekufuran. Sifat kekufuran ya, sifat kufur akan lindungi dengan surah Al-Kafirun. Apabila kita membaca atau mengamalkan daripada surah Al-Kafirun, kita akan dilindungi dari kufur, dari kafiran, dari kekafiran. Makanya ulama mengajarkan kepada kita sebelum tidur itu ia baca judul surah Al-Kafirun. Karena di laun malam itu kita tidak tahu di malam itu nanti naudzubillah ia tahu ajal. Ada orang tidur ternyata tidur seterus. Nah sehingga lamun seseorang membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, andai saat itu memang ajalnya terus mati, maka mati dalam keadaan beriman. Itu kelebihan surah Al-Kafirun. Makanya tiang pelongo sami sebelum tidur baca ya ayyuhal kafirun, pendek itu kan ya. Enggak apa terakhir itu kira keliru, la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abudu lana. Jadi ditutup. Ya girang. Ya girang. Ya. Lagu sebenarnya pendek, ya. Sebenarnya pendek. Ya ayyuhal kafirun. Itu surah yang sangat pendek juga, nggih. Nah, semua. Cuman girang mekelincur. Kira mekelincur bare itu. Lah menjadi imam biasa. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abudu wala abidu ma abattum wala antum abiduna ma abudu. Ya, ini tutup ya dia apa? Payu tetegur si jamaah kan muri lakum dinukum. Payu lakum dinukum waladhdallin. Masalah malik jadi amin malik. Gara-gara imam itu kelincur baca Al-Kafirun ya, keliru dalam membaca surah Al-Kafirun. Nah, insyaallah lah belum sampai lamun mau tidur kan, kul ya ayyuhal kafirun. Ya coba bareng ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun
lakum dinukum waliyadin. Nah itu kan, nah, insyaallah. Nah itu ya mana-mana surah sekontek-kontek dulu ngamalan kan. Lain tahu surat selata-lata. Be ya arah surat ad-duhan ya sedih kenal. Be malik surah waqiah ini non ruwe. Nah mana-mana sekontek kan. Kontek-kontek baru-baru itu. Inna atoina al-kafirun al-fatihah. Karena orang yang mengamalkan surah al-kafirun dilindungi waktu sakaratul maut dari kekufuran atau dari kafir, ya, dilindungi imannya. Lalu surah yang selanjutnya adalah surah al-ikhlas. Nah, surah kepira itu? Nah, ke-8 surah al-ikhlas. Surah Al-Ikhlas apabila kita amalkan maka tamna'un nifaq, kita akan lindungi dari sifat munafik. Nah, sering saya sampaikan kelebihan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya. Nah, sering tiang sampaikan kelebihan. Nah, insyaallah terhindar dari sifat munafik. Nah, karena sifat munafik ini diantaranya tanda-tandanya adalah orang tersebut suka berbohong. Insyaallah dihindarkan, lebih-lebih kesendak tanah bulan puasa, tinggal sebentar bulan puasa, dihindarkan dari yang namanya sifat munafik, berbohong, ingkar janji, khianat dan amanah. Insyaallah dilindungi dari hal-hal seperti itu karena dia rajin membaca surah Al-Ikhlas, lebih-lebih di bulan, masih kita dalam bulan Rajab. Setiap hari mengamalkan 12 kali kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Dan bagi orang yang sakit apabila mengamalkan surah Al-Ikhlas ini sampai meninggal, termasuk juga dia adalah orang yang dihindari oleh malaikat mungkar wa nakir. Dan terkait si soal kubur, tidak ketemu dengan pertanyaan mungkar wa nakir, dan ia pun juga bagaimana dihindarkan dari siksa kubur. Pendek lagi Al-Ikhlas. Nah, semua insyaallah hafal. Terus surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq yang ke-9 adalah surah Al-Falaq. Kelebihannya yamnaul hasadal hasidin, kita akan dilindungi dari sifat hasud, dan kita juga akan dilindungi dari kehasudan orang lain. Karena kehidupan saat ini seringkali membuat orang itu saling iri, saling talonati. Insyaallah lamun mengamalkan surah Al-Muluk Al-Falaq, orang tersebut dihindari dari nalonati batur ataupun ia tetalonati. Itu kelebihan namun membaca Al-Falaq, karena di akhir-akhir ini baru-baru itu luian dengan talonati. Hasad itu lamun bahasa sasak itu talonati. Dan tahu dengan arak kita senang, dan tahu arak kita dengan bedue. Iya terus mulai sakit tangan. Iya aran talonati hasad. Nah itu. Maka kita harus mengamalkan surah Al-Falaq, karena hasad penyakit juga yang bagaimana penyakit itu yang sulit untuk diobati. Terus yang terakhir yaitu yang ke-10 surah An-Nas. Surah An-Nas ini tamnaul waswas. Surat An-Nas kelebihannya bagi orang yang membaca maka ia akan dilindungi dari sifat waswas. Sifat waswas. Makanya kalau mau sholat, ya tawali dulu baca surah An-Nas. Ada dek waswas, ada dek ragu-ragu. Jangan mau gerang ragu-ragu. Mau 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, maka sehingga rajin-rajin membaca surah An-Nas, wudu, mentujua atau hal-hal yang lain. Was-was ini ke dalam sembahyang doang. Was-was itu tidak saja di dalam bagaimana mengerjakan sholat, tetapi juga di dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang dalam misalnya ibu-ibu atau pelengge sami
waktu berawas, was-was baida, waktu natap berisi idam. Nah itu namanya penyakit was-was. Maka kita sering-seringlah mengamalkan daripada surah An-Nas. Nah itulah 10 surah di dalam Al-Quran yang mempunyai keistimewaan. Mudah-mudahan tiang pelung sami tahu mengamalkan, mulai dari surah yang pendek nah, sebelum melangkah kepada surah yang panjang, surah selantang. Dan mudah-mudahan amalan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala serta diterima dan membuahkan hasil fadilah-fadilah yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keliruan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.